Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Jayasari pada mata pelajaran keuangan. Kali ini Ibu akan mengisi pra-UKK ya, tentang kisi-kisi ujian kompetensi keahlian mata pelajaran keuangan. Langsung saja Ibu akan membahas tentang bab kas kecil ya. Oke, sebelum membahas lebih lanjut tentang kas kecil, Ibu akan menjelaskan beberapa teori yang perlu Ibu sampaikan. Langsung saja, kas kecil kalau di perusahaan itu sering disebut dengan petty cash ya. Lebih familiarnya. Pengertiannya adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Ada beberapa tujuan dibentuknya kas kecil, di antaranya yang pertama adalah menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian atau unit kantor. Yang kedua adalah menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis, atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat adalah mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Kemudian terdapat dua metode pencatatan kas kecil. Yang pertama adalah metode impres atau tetap, yang kedua adalah metode fluktuatif atau tidak tetap. Metode tetap adalah pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya itu selalu tetap. Setiap pengeluaran terjadi, pemegang petty cash tidak serta langsung mencatatnya, ya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Jadi setiap ada transaksi tidak langsung di jurnal, melainkan hanya mengumpulkan atau mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya saja ya jadinya ya. Kemudian metode berikutnya adalah metode fluktuasi atau berubah-ubah, adalah metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil itu akan selalu berubah-ubah, kan namanya fluktuasi ya, sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk lebih mudah kalian memberikan penjelasan tentang perbedaan keduanya, maka Ibu akan terapkan ke dalam kasus ya. Contohnya sebagai berikut. Pada awal bulan Februari 2020, manajer keuangan PT Pengusaha Sukses, Saudara Mulyono Herlambang, membentuk dana kas kecil yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya dan sering terjadi. Disepakati bahwa dana kas kecil yang dibentuk itu adalah 1.500.000 yang akan diisi kembali setiap tanggal 1 dan tanggal 16 setiap bulannya. Adapun transaksi-transaksi selama bulan Februari 2020 adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk jurnalnya ya. Yang pertama adalah 1 Februari ini pembentukan kas kecil. Nah, bisa kalian lihat dalam jurnal tersebut, sisi kiri adalah menggunakan metode impres, sedangkan sisi kanan menggunakan metode fluktuasi atau berubah-ubah. Ya, untuk transaksi yang pertama ini adalah pembentukan kas kecil. Jurnalnya adalah kas kecil terhadap kas ya, sebesar 1.500.000. Kemudian untuk metode fluktuasi juga sama, kas kecil terhadap kas sebesar 1.500.000.
Kemudian, transaksi kedua pada tanggal 4 Februari membeli materai dan berangkos sebesar 225.000. Nah, untuk metode impres sesuai dengan teori tadi di depan, setiap pengeluaran dalam metode impres itu tidak dicatat ke dalam jurnal, melainkan hanya mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya saja. Maka dari itu dia tidak di jurnal. Kemudian untuk metode fluktuatif, teorinya adalah setiap transaksi pengeluaran selalu dicatat ke dalam jurnal ya. Nah, jurnalnya adalah kas kecil keluar sebesar 225 untuk apa? Untuk pembelian beban materai atau biaya materai. Tanggal 10 Februari, membayar beban perbaikan kendaraan sebesar 600.000. Pada metode impres, hanya dikumpulkan saja bukti pengeluarannya, sedangkan metode fluktuasi dia dicatat ke dalam jurnal. Kas kecil keluar sebesar 600.000 untuk apa? Untuk biaya perbaikan kendaraan. Tanggal 12 Februari, membeli bahan bakar minyak sebesar 275.000. Pada metode impres, sama seperti transaksi sebelumnya, dia hanya mengumpulkan bukti transaksinya saja ya, sehingga tidak di jurnal. Sedangkan metode fluktuasi, dia dilakukan penjurnalan. Kas kecil keluar sebesar 675.000 ya. Sumbernya untuk beban bahan bakar. Nah, di soal tadi kan pengisian saldo itu setiap tanggal 1 dan tanggal 16 ya. Berarti ini sudah mencapai tanggal 16 Februari pengisian kembali kas kecil. Nah, untuk metode impres sisi kiri ini, karena tadi pada tanggal 4, 10, dan 12 terjadi pengeluaran, dia tidak menjurnal, hanya mengumpulkan bukti transaksinya saja, transaksi pengeluaran. Di tanggal 16 itu semua transaksi yang dikeluarkan tadi, setiap ada pengisian saldo kembali, berarti transaksi-transaksi pengeluaran tadi langsung digabung atau dicatat menjadi satu. Nah, tadi untuk apa saja? Beban materai 225, perbaikan kendaraan 600 sama bahan bakar 275. Di total itu adalah pengeluarannya tadi itu sebesar 1.100.000 ya. Nah, maka dari itu untuk pengisian saldonya berarti sesuai dengan jumlah pengeluaran atau uang yang sudah dikeluarkan tadi. Nah, berarti di sini ditulis macam-macam beban tadi. Duit yang sudah dikeluarkan adalah 1.100.000, sedangkan kasnya itu adalah sebesar 1.100.000. Nah, jadi pengertiannya begini, metode impres itu sudah ditetapkan, kas kecil mau berapapun digunakan dia harus tetap totalnya 1.500.000 ya. Ini harus tetap segini, 1.500.000. Nah, tadi kalaupun tanggal 4, 10, dan 12 terjadi pengeluaran, totalnya 1.100.000, berarti otomatis duitnya masih berapa di dalam perusahaan? Berarti duitnya masih 400.000. Nah, ya, kas kecil yang ada di perusahaan itu tinggal 400.000 jika sudah digunakan pada tanggal 4, 10, dan 12. Nah, pada tanggal 16 berapa sih saldo yang harus diisi biar jumlahnya itu tetap menjadi 1.500.000 karena dia ketentuannya adalah tetap itu 1.500.000. Berarti kurangnya adalah 1.100.000. Jelas ya ilustrasinya ya. Nah, kemudian untuk metode fluktuasi, ini dia tidak berpengaruh berapapun jumlah pengeluarannya. Pokoknya setiap pengisian kembali kas kecil itu dia totalnya adalah 1.500.000. Walaupun pengeluarannya di sini 1.100.000, dia nggak peduli. Pokoknya setiap pengisian kembali kas kecil dia taunya ngisinya 1.500.000 aja, seperti itu. Nah, berarti kas kecil terhadap kasnya 1.500.000.
Lanjut, di transaksi tanggal 17 Februari, membayar beban perbaikan gedung sebesar 850.000. Metode impres hanya mengumpulkan bukti transaksi saja, tidak dijornal, sedangkan metode fluktuasi, dia menjornal ya, kas kecil berkurang 850.000 untuk apa? Untuk biaya perbaikan gedung. Tanggal 25 Februari membeli perlengkapan kantor. Metode impres dia hanya mengumpulkan bukti transaksi saja, sedangkan metode fluktuasi dia melakukan penjornalan kas kecil berkurang sebesar 450.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Nah, masuk ke tanggal 1 Maret lagi. Tadi kan soalnya pengisian itu setiap bulannya, pengisian saldo itu di tanggal 1 dan tanggal 16. Sekarang sudah mencapai tanggal 1 Maret, berarti saatnya pengisian saldo kembali. Nah, pengisian saldo kembali untuk metode impres, tadi duit yang sudah dikeluarkan buat apa saja? Buat perbaikan gedung sama pembelian perlengkapan kantor ya. Nah, 850 ditambah 450, totalnya adalah bukti pengeluaran tadi di total adalah 1.300.000, kas kecilnya juga 1.300.000. Nah, tadi ngeluarin duit 1.300.000 harus kembali segitu lagi 1.300.000. Itulah yang disebut dengan metode impres. Sedangkan metode fluktuasi berarti kalau ada pengisian kembali ya tetap 1,5 juta karena dia berasumsi bahwa setiap pemasukan kas kecil jumlahnya 1.500.000 walaupun pengeluarannya nggak sampai 1,5 juta gitu loh, tapi tetap dia beranggapan setiap masukin duit atau mengisian kembali PT Cash atau saldo kas kecil tetap nominalnya 1,5 juta. Nah, dari sini bisa dijabarkan rekapitulasinya ya. Nah, seperti ini tadi laporannya ya. Dia melakukan pengeluaran totalnya 1.100.000, berarti dia mengisinya 1.100.000. Begitu juga di tanggal 17 dan tanggal 25 dia mengeluarkan duit 1.300.000, berarti ngisinya 1.300.000. Totalnya berapapun jumlahnya tetap 1,5 juta. Namanya tetap fix ya, sesuai dengan penentuan atau pembentukan saldo kas kecil 1,5 juta. Sedangkan fluktuasi dia berasumsi bahwa setiap saldo kas masuk ya 1,5 juta walaupun pengeluarannya di bawah itu. Nah, di sini ya pengeluarannya sebesar 1.100.000 ya, dia tetap ngisi 1,5 juta. Ini pengeluarannya sebesar 1.300.000, dia tetap ngisi 1,5 juta. Di total adalah 2.100.000. Kan dia berubah kan? Tadinya penentuannya 1,5 juta kalau metode tetap, kalau metode fluktuasi dia menjadi 2.100.000. Jadi dari kesimpulannya metode impres dan fluktuasi itu mempunyai total saldo yang berbeda. Nah, perbedaan untuk metode impres dengan fluktuasi mendapatkan kesimpulannya yang pertama, kalau metode impres, pengeluaran yang dilakukan kas kecil itu tidak dibuat jurnal. Sedangkan fluktuasi, pengeluaran yang dilakukan kas kecil selalu dibuat jurnal. Yang kedua, pengisian kembali sebesar pengeluaran yang telah dilakukan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk fluktuasi, pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang telah dilakukan, ya. Jadi tetap flat seperti tadi 1,5 juta. Kemudian yang ketiga, saldo kas kecil tetap seperti semula. Tetapi kalau fluktuasi dia saldo kas selalu berubah-ubah atau tidak tetap.